Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Almufida dengan NIM 11202001661 dari Farmasi 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum pembuatan dan penyimpanan simplisia mata kuliah farmakognosi yang diampu oleh Budian. Di sini simplisia yang saya pakai atau kelompok saya pakai adalah jahe. Di sini kita umpamakan kulit jeruk ini sebagai simplisia jahe. Baik, saya jelaskan sedikit mengenai pembuatan dan penyimpanan simplisia. Cara pembuatan simplisia itu secara umum dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama ada pembuatan simplisia dengan proses pengeringan, yang kedua pembuatan simplisia dengan proses fermentasi, yang ketiga pembuatan simplisia dengan proses khusus, dan yang terakhir pembuatan simplisia yang dilakukan dengan air. Pembuatan simplisia terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap pengumpulan bahan. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah yang kita maksud di sini adalah pemisahan kotoran atau bahan asing dari simplisia. Yang ketiga ada pencucian, yang keempat ada pengubahan bentuk atau perajangan, yang kelima ada pengeringan, yang keenam ada sortasi kering atau pemisahan benda asing setelah pengeringan dilakukan. Yang ketujuh atau yang terakhir ada penyimpanan dan pengepakan. Baik, di sini alat yang kita gunakan yang pertama ada pisau, yang kedua ada plastik klip, yang ketiga ada talenan, yang keempat ada wadah 1, yang kelima ada wadah 2, ada wadah 3, kemudian ada blender. Dan ada bahan utama yang kita gunakan adalah jahe. Kita umpamakan jahe adalah kulit jeruk. Baik. Cara kerja yang pertama adalah pembuatan simplisia, yaitu siapkan bahan yang digunakan. Ini ada jahenya. Kemudian kita sortasikan jahe tersebut, sortasikan basah pada jahe tersebut. Baik, kita menggunakan wadah 1 ya. Sortasi basah kita pisahkan jahe ini dari kotoran-kotoran atau benda asing yang menempel pada simplisia. Baik, jika dirasa sudah bersih, kemudian yang ketiga ada cuci simplisia. Baik, kita cuci beberapa kali agar lebih bersih. Kita cucinya dengan air mengalir ya. Kemudian setelah kita cuci, kita tiriskan. Jika sudah, kemudian kita rajang atau kita irisi. Nah, pada proses pengirisan ini kita tidak boleh terlalu tebal atau terlalu tipis, karena hal ini akan mempengaruhi pada hasil akhir atau hasil saat kita memanaskan simplisia tersebut. Baik, kita potong-potong atau kita irisi simplisianya. Kita bedakan menjadi 2. Yang pertama, ada yang menggunakan kulit jahe dengan kulit. Yang kedua adalah jahe yang tidak menggunakan kulit. Ini dengan kulit, kita irisi dulu.
sudah, kita taruh ke wadah. Ini untuk simplisia yang menggunakan kulit. Selanjutnya kita bersihkan kulitnya dari jahe. Jika dirasa sudah bersih atau sudah terlepas dari kulitnya, kita rajangi atau kita iris-iris. Oke, sudah, kita masukkan ke wadah. Kemudian, simplisia yang sudah siap kita keringkan. Perumpamaan kita keringkan di sini ya. Kita keringkan. Pada kelompok kami, pengeringan dilakukan 12 jam atau setengah hari. Jika dirasa sudah kering, kita haluskan dengan blender. Nah, penghalusan ini kita harus bedakan lagi menjadi dua. Kita setengahkan. Karena nanti akan kita lihat perbedaan setelah penghalusan dilakukan. Haluskan terlebih dahulu. Sudah halus, kita kembalikan. Kemudian yang ini kita haluskan. Kita kembalikan. Selanjutnya, cara kerja yang kedua adalah penyimpanan simplisia. Kita siapkan wadah atau plastik klip yang tadi sudah kita siapkan. Plastik klip. Kemudian kita periksa plastik klip ini di dalam apakah ada kotoran atau tidak. Jika dirasa sudah bersih, kita dapat memasukkan simplisia yang tadi sudah kita gunakan. Sudah kita masukkan ke dalam klip. Ini adalah jahe berkulit yang di blender, jahe tanpa kulit yang tidak di blender. Kita tulis keterangan pada klip ini. Baik. Hasil dari pengamatan ini adalah pada jahe tanpa kulit yang tidak di blender dengan jahe tanpa kulit yang di blender adalah dalam perbedaan warna dari yang tidak berkulit dan berkulit. Dalam jahe yang tanpa kulit kita blender akan menghasilkan warna yang cenderung lebih terang dibandingkan jahe yang berkulit saat di blender maupun tidak di blender. Kemudian pada serat-seratnya dapat kita perhatikan juga jahe yang di blender itu memiliki sedikit serat atau lebih halus daripada jahe yang di blender menggunakan kulitnya. Baik, seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.